Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan warga jemaat dimanapun berada. Sebelum mengikuti renungan hari ini, izinkan kami dari Panitia Pembelian Tanah Perluasan Lahan Gereja menyampaikan informasi. HKBP Keramat Jati akan membeli lahan seluas 971 meter persegi yang merupakan ex-zona baja di depan gedung gereja. Atas kebaikan Tuhan yang disalurkan melalui pemilik lahan, gereja mendapat harga yang sangat spesial, yakni sebesar 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan biaya notaris. Adapun termin pembayaran setelah negosiasi terakhir pada Kamis 18 September 2025 adalah sebagai berikut. Termin pertama atau down payment sejumlah 2,6 miliar. Harus dibayar pada tanggal 25 September 2025. Termin kedua, 7,4 miliar yang akan dibayar pada tanggal 6 November 2025. Termin ketiga, pelunasan sejumlah 3 miliar rupiah yang akan dibayarkan pada bulan Maret 2026. Adapun tujuan gereja membeli lahan tersebut adalah, pertama, meningkatkan pelayanan terhadap anak sekolah minggu, yaitu penambahan ruang kelas. Karena sampai sekarang sebagian besar pembagian kelas masih menggunakan ruangan gereja. Yang kedua, membangun ruang serbaguna untuk disewakan dan menjadi tempat ibadah sekolah minggu, sehingga ibadah sekolah minggu dapat paralel dengan salah satu ibadah umum, termasuk menyediakan gudang untuk penyimpanan barang yang baik dan ruangan lain sesuai kebutuhan. Yang ketiga, akses masuk dan keluar kompleks gereja untuk kendaraan menjadi terpisah atau 2 jalur. Dan keempat, menambah kapasitas parkir kendaraan. Karena keuangan gereja tidak memungkinkan untuk membayar pembelian tanah tersebut dengan waktu termin pembayaran yang sangat sempit, panitia melaksanakan dengan cara meminjam dari warga jemaat dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, dan seterusnya, atau nilai lain dengan tanpa bunga atau pinjaman lunak. Pinjaman ini akan dibayarkan oleh panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026. Apabila ada permintaan jangka waktu pembayaran pinjaman di luar yang telah tersebut di atas, panitia bersedia membicarakannya. Adapun sumber dana untuk membayar pinjaman lunak adalah sumbangan atau donasi dari warga jemaat dengan membeli seharga 15 juta rupiah per meter persegi. Setiap warga jemaat boleh berpartisipasi dengan membeli 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau seberapa kemampuan kita. Boleh juga menyumbang 1 meter oleh 2 keluarga, atau 1 meter oleh 3 keluarga, atau 4 keluarga, atau lainnya diperbolehkan. Sumbangan dengan membeli per meter dapat dicicil hingga 3 tahun, dan panitia menyediakan kartu cicilan pembayaran. Pencarian dana ke pihak lain untuk membayar pinjaman dan membayar pembelian lahan akan dilakukan setelah pembayaran termin pertama atau down payment dilaksanakan. Demikianlah penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda, atau bagi siapapun yang tergerak, berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan dana agar lahan tersebut menjadi milik HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas.
Salam damai bagimu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa kembali pada hari yang baru ini. Terimalah salam saya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini diangkat dari surat Apostel Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat 12 demikian dikatakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara, surat ini dituliskan dari dalam penjara. Pada waktu itu, orang yang masuk penjara dapat dikategorikan sebuah keadaan yang memalukan, mengecewakan. Karena kalau orang sampai dipenjarakan pada waktu itu, berarti kesalahannya fatal, perbuatannya sangat buruk, hingga tidak dapat lagi diselesaikan dengan perdamaian kecuali masuk penjara. Dan Paulus masuk penjara sebagai konsekuensi dari panggilannya memberitakan Injil. Sebagai penginjil, penjara adalah bagian dari perjalanan pelayanannya. Perjalanan yang dapat dianggap masyarakat memalukan dan sangat rendah. Tapi saudaraku, namun demikian pada hari ini dia berkata, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sekalipun dia di penjara, dia tidak malu memberitakan Injil. Bagaimana mungkin saudara-saudara? Ini bisa terjadi karena satu hal. Yang pertama, dia fokus pada tujuannya, fokus pada tugas pelayanannya. Atau dalam kehidupan kita kini, fokus pada tujuan pekerjaan kita. Itu yang pertama yang harus menjadi pegangan kita. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan itu atau pekerjaan kita itu, bila-bila masa bisa terjadi tantangan, bahaya, kesulitan, bahkan derita sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang kita geluti. Itu perlu kita ketahui. Sejauh mana, sedalam mana, seberat apa konsekuensi dari profesi yang kita geluti, dari pekerjaan yang kita lakukan. Konsekuensi terberat apa yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kita. Saudaraku, acap kali orang tidak mempersiapkan diri dalam hal-hal ini, sehingga seringkali orang dalam melaksanakan pekerjaannya, di dalam pikirannya hanyalah untung dan keberhasilan semata. Dia mengerjakan pekerjaan itu untuk menggapai keberhasilan, untuk menggapai keberuntungan, dan konsentrasinya di situ. Lupa kadang-kadang bahwa tidak ada pekerjaan atau pelayanan yang tidak mempunyai konsekuensi berat, dampak buruk, dampak sulit. Apapun profesi yang kita lalui, selalu punya konsekuensi akibat yang berat atau akibat yang sulit yang akan kita hadapi dalam melaksanakan pekerjaan itu. Bila sampai ke titik nadir sebagaimana dialami Paulus misalnya, dimasukkan ke dalam penjara, apa yang harus kita hadapi? Sikap apa yang harus kita ambil? Mereka yang mempersiapkan diri dengan fokus pada tujuan pelayanan dan pekerjaannya, serta memahami konsekuensi dari pekerjaannya, dia mampu mengambil sikap yang tangguh dan kuat. Dalam hal ini, Paulus mengatakan, aku tidak malu. I have no problem with that. Saya tidak ada masalah dengan itu. Sekalipun tantangan ini berat, sekalipun keadaan ini sulit,
aku tidak merasa menyesal menggeluti profesi ini. Sebab aku sudah tahu konsekuensinya. Aku sudah tahu dampak yang mungkin terjadi dengan menggeluti profesi ini. Sehingga dia bisa mengambil sikap yang teguh, mengambil sikap untuk terus setia dalam melaksanakan tugasnya itu. Dan yang kedua, pada renungan kita hari ini, Paulus mendapat kekuatan baru dengan sebuah keyakinan. Aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadanya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia berkuasa memelihara aku, menjaga aku, sekalipun aku dipenjara, sekalipun aku dihinakan, sekalipun aku direndahkan, aku tidak malu, sebab aku tahu Dia yang mempercayakan pekerjaan ini kepadaku akan memelihara hidupku hingga pada hari kedatangannya. Jadi yang kedua ialah ketika kita sudah fokus pada tujuan dari pekerjaan kita dalam menghadapi konsekuensi, kita punya power, punya kekuatan melanjutkan misi kita karena kita punya target yang jelas di depan, punya fokus yang clear, punya tujuan yang pasti. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua ialah keyakinan yang baru bahwa Dia yang memberikan pekerjaan ini kepadaku akan memelihara hidupku hingga pada hari kedatangannya. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa berat ini, melewati masa-masa derita ini, melewati masa-masa penjara ini. Sebab Dia akan ada bersama dengan aku. Jadi ada dua yang menjadi kekuatan yang harus kita miliki menghadapi kesulitan kini ketika terjadi dalam pekerjaan kita. Yang pertama, kembali kepada visi awalmu, tujuan awalmu. Sebab itu adalah kekuatan yang menarikmu untuk melanjutkan misimu, untuk melanjutkan pekerjaanmu. Sebab orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup, dia acap diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan misinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah keberanian dan keyakinan menyerahkan diri kepada Dia, kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini kepada kita, yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Sebab Dialah yang akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sepanjang hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenung ulang kembali pekerjaan apa yang saudara sedang lakukan. Dan apa tujuan akhir dari pekerjaanmu? Apa target di ujung perjalanan pekerjaanmu? Apa target di ujung dari pelayananmu? Supaya target ini menarikmu menjadi kekuatan yang baru melanjutkan misimu hari ini. Sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, ada bahaya, engkau akan mempunyai kekuatan yang baru untuk melanjutkan pekerjaan itu. Dan yang kedua, berserah sepenuhnya dengan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan bahwa Dia yang telah menyelamatkan kita akan memelihara hidup kita dalam suka maupun susah, dalam berat maupun ringan. Tuhan tetap setia. Dia akan memelihara hidup kita. Kalau kita berpegang pada dua hal ini, fokus pada tujuan, minta kekuatan Tuhan, maka kesulitan apapun yang kita hadapi pada hari ini akan dapat kita lewati dengan ringan. Dan kita sanggup berkata, sekalipun keadaan ini berat, sekalipun keadaan ini sulit, aku tidak malu, aku tidak menyesal, tetapi aku tetap berdiri kokoh melanjutkan misi ini, melanjutkan pekerjaan ini. Sebab aku tahu di depan tujuan pekerjaan ini adalah baik, dan aku tahu bahwa Tuhan akan setia memelihara dan menjaga hidupku. Saudaraku, itulah yang menjadi pegangan kita hari ini. Fokus pada tujuanmu, berserah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur atas hari yang baik ini, hari yang indah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, melanjutkan pekerjaan kami masing-masing dalam berbagai bidang untuk setiap orang. Satu hal yang kami tahu, bahwa di sini ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan.
Tetapi kami percaya kami akan melewati seluruh tantangan, hambatan, dan kesulitan ini. Karena kami tahu tujuan dari pekerjaan kami di depan adalah tujuan yang baik untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera di tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu akan bersama dengan kami sepanjang hari ini, sehingga kami dimampukan untuk melewati berbagai kesulitan. Sesulit apapun situasi yang akan kami hadapi, kami akan memenangkannya, karena pemeliharaan Tuhan bersama dengan kami. Ya Bapa, biarlah setiap umat-Mu yang mengalami kesulitan hari ini dapat memenangkan pertarungan perjalanan hidup mereka ini, karena kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Bagimulah kemuliaan ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Menangkanlah setiap pertarungan hari ini, sebab Tuhan besertamu dan engkau mempunyai kekuatan untuk mengalahkan setiap tantangan yang sudah ada di depanmu, karena kekuatanmu melebihi segala tantangan yang ada di situ. Terima kasih.